karena kita tidak berupaya. Allah bagi begitu saja. Saya dengan makom. Kalau makom adalah apa namanya itu? Bukan makasih. Kasih. Makom itu kasih, kita berupaya untuk sabar. Kalau ingin sabar, maka tasabur. Tasabur ini ahwal, karena akan berubah. Tapi kalau sudah sabar jadi sifatnya, maka itu adalah makom. Karena kita diminta untuk muwafaqah kepada Allah. Karena al-hubbu muwafaqah. Cinta itu, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Ittiba' kepada Rasul dan muwafaqah kepada Allah. Tapi muwafaqah menepati. Kalau Allah bagi musibah, kita tepatinya dengan sabar, bukannya marah. Allah bagi senang, tepati syukur, gitu kan. Selalu muwafaqah. Baik muwafaqah hissi atau ma'nawi. Muwafaqah hissi. Salat qada itu tidak muwafaqah. Jika dikasih orang yang menghina, muwafaqahnya apa? Ini dari Allah. Itu Allah bagi kepada kita amal-amal soleh, pekerjaan-pekerjaan. Kita harus muwafaqah. Bukanlah kepada kasih. Kalau dikasih janji-janji, kita selalu menepati. Selalu menepati muwafaqah. Bukannya wakaf, hissi atau juga maknawi. Maka makom itu adalah etika, akhlak yang menjadi karakter dia, sehingga makom nanti yang sebelumnya masih berubah, sabar, kadang kesabaran, kadang enggak. Orang mengatakan sabar ada batasnya, enggak. Sabar tidak ada batasnya. Batas sabar adalah kafir. Dan kalau sudah jadi makom, itu jadi ketika dia ada di karakternya. Tapi katakan mentalnya dia stabil, makom itu adalah kondisi stabil. Kalau hal adalah kondisi labil. Maka makom di situ adalah ma'yaridu yang datang. Alal qalb wahdi. Kalau makom kasih upaya ta'allum. Kalau kita mau alim. Kalau kita mau sabir tasabbur. Kalau kita mau halim tahallum. Sebuah gitu. Proses untuk mencapai sabar. Ketika kita sudah mencapai, maka itu makom. Maka kita tahu menggunakan sifat sabar itu pada momen-momen apa yang dalam melakukan hidup ini dan ibadah ini kepada Allah. Kita tahu penggunaan sabar, zuhur, warah, qanaah, ridha, syukur, husnudzan, dan berbagai indikasi jiwa yang sehat. Nah, maka hal perubahan jiwa di tengah-tengah seorang yang melakukan suluk itu kan untuk sampai berusaha untuk memiliki makom, sifat-sifat yang mulia, etika yang mulia. Dan setelah itu Allah akan bagi begitu saja. Ya, kondisi jiwa yang berubah. Itu adalah hal. Ya, tiba-tiba kita melakukan qiyamul lail basah. Tiba-tiba kita ditimpah kopi, sempit,
datang perasaan itu silih berganti, atau malah bosan, kalau itu ahwal yang menyerang jiwa seorang salih. Terkadang datang apa yang kita sebut futur. Futur itu bukan satu musibah, itu anugerah. Kalau bagi orang salih di mata sulit, futur itu bukan musibah. Saya kok malas banget. Loh, alhamdulillah kalau nggak dikasih malas, ya, nggak dikasih istirahat oleh Allah, dia evaluasi alami katakan begitu. Nggak mungkin orang itu mantap terus, nggak mungkin. Mimpi, ya, nggak mungkin. Karena konstruksinya manusia nggak begitu. Itu awam melihat seorang syaikh, seorang ulama tidak terus itu awam. Ya. Allah itu nggak bukan hanya ada dalam keadaan nasyat, tidak ada dalam keadaan futur keliru. Seorang sufi mengatakan, kami adalah orang-orang yang beribadah yang tidak punya futur. Jangan dipahami keliru. Artinya futur pun bagi kami adalah nikmat anugerah yang di dalamnya kami tidak melanggar perintah Allah. Allah, engkau bagi malas. Ya. Karena mereka memandang malas itu kerjasama di dalam roh dan jiwa dan raga ini mengalami satu kelelahan. Karena fisik bagaimanapun nggak bisa membawa misi roh yang memang rohnya multidimensi. Tapi fisik ini kan dimensinya terbatas. Dikasih lelah sebetulnya untuk terus melakukan adaptasi yang sempurna antara jiwa dan raga dan roh. Lampu ini kalau dimatikan, kalau dinyalakan terus mungkin pecah kacanya itu. Karena nggak mungkin mati. Dikasih mati kita, nggak akan lumayan. Istirahat. Maka kita istirahat. Orang yang kalau merasa musibah berarti ketika nasyatnya juga tidak dengan Allah, dengan dirinya sendiri. Makanya ketika putus kembali lagi ke dirinya. Karena ketika nasyatnya dengan Allah, ketika putusnya juga dengan Allah. Orang nggak ada selain dari Allah kok. Kenapa jadi keluar dari Allah ketika putus? Persoalannya bukan diputus keluar dari Allah. Ketika nasyatnya memang tidak dengan Allah. Ya. Begitu istirahat. Maka putur itu coba banyak orang ketika putur, saya selalu di Kairo mahasiswa itu masuk kalau putur dia nyari film, CD, video atau dia jalan-jalan. Konsepnya dalam artian kalau mau jalan-jalan dalam kondisi iman yang optimal, karena mungkin melihat sekitar dan sekelilingnya akan mendapat pelajaran yang bermakna. Tapi kalau itu ya mudah terpengaruh dengan kondisi itu. Justru itu dia harus tanamu, harus memvariasikan amal ganti, baca bosan ganti. Baca Quran bosan. Sehari saya punya pakaian kotor dan saya cuci. Ya, yang penting isinya amal dalam itu. Ada ambil atau apa untuk melewati masa putus ini. Jangan sampai melakukan yang keluar bukan ibadah atau mubah kalau bisa jangan. Apalagi makruh dan haram. Karena ini masa yang sedang tidak ada komunikasi yang baik antara fisik tuh.
karena kendor. Ruh kan nggak kendor. Maka mereka itu fisiknya mungkin sudah letih-letih dan ruhnya masih menyala-nyala. Kalau nggak dikasih putur, robek kan jiwanya, terpaga dia. Maka ini rahmat dari Allah. Kita aja salah memahami Allah dalam berbagai ajaran dia dalam hidup dan kehidupan. Jadi kalau lampu sudah mati lalu tiba-tiba itu dikasih ada air gitu, silakan itu rentan. Kalau kita nyalain arus listrik itu kan kalau buat nyalain kan kencang kan, coba komputer menyedot listriknya itu kan ketika dibuka begitu itunya lemah, pecah kan sering terjadi begitu kita buka pecah. Kenapa? Karena lemah. Maka jangan ketika putur kita melakukan maksiat. Nanti ketika sudah mulai naik nasyat, badan nggak mampu lagi. Semangat intensif ke dalam raganya. Akhirnya putur lagi. Yang memperpanjang masa putur itu kita sendiri yang kita memang tidak tahu adabnya kepada Allah. Orang hanya ada Allah di satu waktu lain nggak ada satu. Gimana cara mereka mengenal Allah itu? Bukan orang-orang sufi. Kenapa istrinya lebih dari satu? Yuk, tadi itu gara-gara putus itu. Mereka sudah kerjakan mulai. Kalau yang istri ya udah masuk ke dalam kamar itu. Pahala itu lah. Pahala ya. Tadi mana ada kejadian? Litasukun, tidiklah kan sukun itu. Kalau lagi masuk kepada tasbih ilaiha, Allah Akbar. Kalau ibadah daripada ibadah, ini ibadah. Daripada ibadah, yang belum kita ngerti lagi bahasanya lain, bahasa planet. Itu futur hal. Nikmat itu nikmat. Malah futur warna syat itu kan hal. Itu tergantung. Tapi orang yang di luar seluruh orang yang tidak melakukan tarbiyah taqarrub ila Allah, memang futur itu makomnya. Bukan hal. Justru bagi dia ibadah itu adalah hal. Anggap-anggapan kayak penyakit, rajin dulu. Kan kebalikan dari orang yang tengah melakukan seluruh. Maka antum jangan berjalan fisik, kelemah. Berjalan. Nanti betul itu adalah hal, bukan makom. Seorang ahlilah antum jalan menuju masjid dari sana kemari. Itu dari fisik bisa terbaca bagaimana kondisi jiwanya. Dari sana ke sini mikirin nikah kan juga kelihatan. Baik. Itulah makna hal. Maka hal adalah mawahid dan makom adalah makasih di zahir. Zahirnya hal mawahid. Makom zahirnya makasih kasbi. Tetapi fil batin ahwal juga adalah kasbi. Tetapi makom fil batin fil haqiqah yakni adalah wahid. Ini yang bagi sabar siapa? Meskipun kita tasabbur, tapi yang bagi sabar Allah. Zahirnya tasabbur, batinnya hakikatnya adalah Allah yang sabir. Allah yang masih sabar. Nah begitu juga wahdi al-hal
Zahirnya maudhibah, padahal batinnya adalah, hakikatnya adalah kasbi. Kenapa? Hal dampak dari makom. Karena dia ingin mendapatkan stabilitas akhlak, maka dia lakukan. Maka datang nanti tiba-tiba apa? Malah tiba-tiba sempit. Itu untuk apa? Untuk menyempurnakan. Karena nggak mungkin proses untuk mencapai fana dan mencapai ma'rifah yang kuat. Nggak ada langsung. Nggak mungkin. Dan itu bukan hikmah, bukan. Maka soalnya wahdi kasdi, tapi batinnya kasdi wahdi. Walakin al-wahdi wal kasdi, al-wahdi wal kasdiyu huwa wahdi. Ya. Begitu dari Allah. Nah, والأحوال تأتي من غير وجود والمقامات تحصل من غير مجهول. Nah, ini ahwal datang begitu saja, tidak ada bentuknya. Apa? Tanda-tandanya nggak ada. Nyerang aja, oh, gitu langsung. Aduh, malas banget, nikmat. Nah, di situ jangan melakukan yang makruh yang haram. Tetapi kalau makom memang terjadi, ya, itu dengan sebab upaya. Bibadlil majhul takalluf. Kalau hal tidak ada, orang berupaya untuk senang, nggak ada, datang begitu saja. Ya, itu maka dinamakan hal kondisi jiwa yang berubah-ubah. Tetapi kalau orang yang tidak suluk, tidak melakukan pendekatan diri kepada Allah seperti umumnya orang, kembali sedih itu jadi makamnya. Makanya nulis agendanya juga, ya Allah, aku paling menjadi manusia yang paling sedih di dunia, yang paling menderita di dunia. Ya, kenapa kau ciptakan aku seperti ini? Itu kalau ada rumah sakit tasawuf, itu banyak yang begitu, termasuk semua orang rumah sakit tasawuf. Tapi saya nggak, badan aku sakit. Jadi maka kosong rumah sakit tasawuf. Ya, nah. قال وصاحب المقام ممكن في مقامه وصاحب الحال مترك عن حاله. Sahibul maqam, maka Allah yang berikan sifat sabar, maka yang namanya mungkin terjadi sifat Allah kepada dia, karena yang sifat yang wajib, sifat itu wajib punya Allah qadir. Tetapi apabila terjadi namanya mungkin, seperti kita ada ini kan al-wujud kita al-wujudul mungkin, bukan wujudul wajib. Sifat-sifat itu semuanya punya Allah.